Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wong Nguren Rejo. Di kesempatan ini saya berada di Desa Tanjung Sari, Telogowungu. Saya akan mengulik lagi cerita sejarah dan mempelajari cerita sejarah yang ada pada Desa Tanjung Sari. Desa Tanjung Sari atau Desa Lahar adalah salah satu dari 15 desa yang ada di wilayah Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang terletak di bagian barat Kabupaten Pati dengan jarak sekitar 14 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Pati dan 9 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Telogowungu sebelah utara berbatasan Desa Cabat dan Desa Suatu sebelah selatan berbatasan Desa Sitiluhur, Kecamatan Gembong sebelah timur berbatasan dengan Salah Arah sebelah barat berbatasan Desa Gunung Sari. Semangat pagi kita kali ini blusuk ke Pesanggerahan Nyai Ageng Kenduruan. Lokasi berada di Desa Tanjung Sari Rogo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sebelum sampai ke sana, di tanjakan yang lumayan terjal ada sawah yang bisa kita lihat para petani sedang mengerjakan sawahnya. Menyenangkan sekali karena gini karya ini sumber air sangatlah melimpah. Lihatlah alirannya, meskipun kalinya kecil tapi harusnya cukup deras. Jika sudah sampai di sini cukup meluncur ke bawah di atas kalian semua dan kita akan sampai di pesanggerahan yang lengkap dengan pepohonan besarnya. Sebelum dipagar area ini termasuk karya yang kaya dengan sumber mata air sisa sedang. Mata airnya masih mengalir muncul dari dalam tanah dilindungi akar-akar tanaman yang sangat besar. Beberapa pohon diantaranya akarnya menjuntai hingga setinggi belasan meter. Senang rasanya bisa beristirahat di tempat ini. Semoga alam terus lestari. Sampai ketemu di penyesuaian kita berikutnya. Kita lanjut bercerita asal-usul Desa Lahar terlebih dahulu ya guys, sebelum melanjutkan ke makan Nyai Ageng Kenduruan. Diceritakan secara turun-temurun nama Desa Lahar berawal dari ledakan dahsyat Gunung Muria. Konon karena saking besarnya daya ledak lahar, lava selain mengalir di sekitar lereng gunung. Ledakan yang setidaknya 500 kali lebih besar dari bom atom yang pernah dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima, Jepang pada Perang Dunia II itu juga menyebabkan jutaan meter kubik magma cair bercampur pasir terlempar jauh ke angkasa dan kemudian jatuh di sebuah daerah yang berpuluh-puluh kilometer dari Kawah Muria. Apakah legenda itu benar adanya? Nanti coba kita analisa bersama dengan pendekatan ilmiah maupun sejarah. Kembali kepada legenda asal-muasal Desa Lahar. Sesaat setelah cipratan magma yang bersuhu ribuan derajat Celcius itu jatuh di sebuah desa yang kemungkinan pada saat itu juga sudah memiliki nama. Beberapa orang sakti yang memiliki kekuatan metafisika menciptakan semacam dinding gaib untuk mengurung lahar panas tersebut agar tidak menjalar kemana-mana. Setelah beberapa tahun lahar yang sudah mendingin dan menjadi batuan kemudian melapuk menjadi tanah tersebut ditempati dan diberi nama Desa Lahar oleh beberapa orang yang kelak di antara mereka akan memiliki keturunan seorang tokoh perempuan yang oleh masyarakat Lahar diyakini sebagai pengemong desa, Danyang, yang berjuluk Mbak Kopek atau Mbah Dapit. Punden petilasan Mbak Kopek sekarang bisa dilihat di dalam area pasar Desa Lahar. Adapun Mbah Kopek memiliki dua orang adik, yakni Nyai Ageng Kenduruan dan Raden Singopadu, yang menurut beberapa sumber Nyai Kenduruan adalah salah satu guru spiritual dari penguasa Carangsoka. Dan Singopadu yang makamnya sekarang ada di Desa Nguren Rejo, Kecamatan Wedari Jaksa adalah Patih Kadipaten Carangsoka, Cikal Bakal Kadipaten Pati. Desa Lahar, bekas tumpahan lahar, sebenarnya tidak begitu luas.
Namun seiring perkembangan zaman secara administratif Desa Lahar bertambah luas karena terdiri dari gabungan 7 perdukuhan, yakni Dukuh Lahar, Dukuh Jasem, Dukuh Gajah, Dukuh Gempol, Dukuh Dopang, Dukuh Dulang, dan Dukuh Krakeh. Seperti yang sudah penulis singgung di atas. Apakah legenda asal-usul nama Desa Lahar tersebut benar adanya? Mari coba kita cocokkan dengan data ilmiah. Menurut perkiraan beberapa ahli, Gunung Muria dulunya merupakan sebuah pulau vulkanik yang terpisah dari daratan Pulau Jawa. Dalam kurun 500 sampai 1000 tahun terakhir, Pulau Muria ini kemudian menjadi satu dengan Pulau Jawa akibat sedimentasi, pengendapan, dan subduksi pergerakan lempeng. Dugaan ini diperkuat catatan H.J. de Graaf dan T.G. Pigeaud, kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Peralihan dari Majapahit ke Mataram. Graffiti Pers. 1985. Yang mengisahkan jalur perdagangan pada masa lalu yang dilakukan dari Semarang, Demak langsung menuju Rembang dengan perahu kapal melalui selat sempit di antara Jawa Tengah dan Pulau Muria. Seperti sejarahnya, status Gunung Muria pun masih sering diperdebatkan para ahli. Meskipun tidak tergolong sebagai gunung api aktif, namun banyak ahli yang tidak berani menyebutnya gunung api mati ekstink. Karenanya banyak ahli memilih menganggapnya sebagai gunung api tidur, dorman. Prihadi et al. 2005, Geologi ITB dan kawan-kawan dari Batan Dalam. Volcanic Hazard Analysis for Proposed Nuclear Power Plant Siting in Central Java, Indonesia, menyimpulkan bahwa Gunung Muria sebagai non-capable volcano for magmatic eruption in the near future. Dalam waktu dekat tidak akan meletus. Diperkirakan, terakhir kali Gunung Muria meletus antara tahun 300 Masehi 160 sebelum Masehi. Jadi, berdasarkan analisis data sejarah di atas, besar kemungkinan asal-usul nama Desa Lahar yang berawal dari tertumpahnya lahar Gunung Muria itu salah. Lebih-lebih tidak ada tulisan riwayat yang jelas kapan tahun terjadinya peristiwa itu. Bahkan sebuah catatan terkenal seperti Babat Jawa pun sampai sekarang diragukan kebenarannya. Sangat sulit untuk mendapatkan keakuratan sejarah. Jangankan sejarah Jawa yang telah ratusan bahkan ribuan tahun silam. Sejarah Indonesia yang baru 70 tahun saja masih terlihat suram-suram. Padahal ketika Indonesia merdeka sudah jelas-jelas ada kamera dan ada mesin ketik untuk mengabadikan sejarah. Terlepas dari itu semua, tidak ada yang benar-benar bisa membuktikan kebenaran sejarah. Kecuali kita menyewa mesin waktu dan kembali ke masa lalu untuk mengkonfirmasi kebenaran dari sejarah itu sendiri. Gimana ceritanya dan keseruannya? Simak terus videonya, jangan sampai tertinggal dan salah paham. Dan sebelum menuju videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.